Tadi pagi saya sudah khotbah perkara ini, tapi pada saat saya mempersiapkan akan firman untuk tempat ini, Tuhan tetap katakan, nah itu lagi kau sampaikan. Saya bilang, Tuhan, saya belajar untuk taat dengan apa yang Engkau katakan. Saya yakin saudara yang sudah datang tadi pagi, hari ini saudara akan mendapatkan double porsi dari apa yang saudara telah dengar tadi pagi. Amin. Saudara, saat ini, hari-hari ini, sampai dengan selama 1 tahun, kita itu memasuki suatu tahun yang dinamakan P Alif. 5781. Masih 1 tahun saudara, karena dimulainya bulan September. Sekarang baru Oktober, masih lama, masih 11 bulan lebih kita akan menjalani yang dinamakan P Alif. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu kepada saudara. Jikalau saudara itu mengerti apa yang harus dilakukan, itu saudara akan bergairah. Saudara akan menanti-nantikan seperti seorang ibu yang akan melahirkan anak. Dia menanti-nantikan selama 9 bulan lebih. Ya. Kalau teorinya zaman dulu itu 9 bulan 10 hari. Tapi teori zaman sekarang dengan adanya sesar, mungkin sebelum 9 bulan sudah bisa lahir. Ya. Tapi kebanyakan itu adalah 9 bulan. Nah, masa seorang ibu yang sedang menanti-nantikan selama 9 bulan itu tergantung. Ya. Kalau saudara merasakan, duh aku tuh susah mengandung tuh. Ya. Mungkin muntah-muntah, ya. Gak bisa menikmati dengan muntah-muntah itu. Gak bisa menikmati akan keadaan badannya yang kurang enak dan sebagainya. Gak bisa nikmati. Semua tergantung daripada pribadi saudara dan saya. Ya. Tergantung daripada seorang ibu itu. Kalau ibu ini mengatakan, gak seberapa kok penderitaan saya. Gak seberapa. Sebab nanti sebentar lagi aku mau dapat anak. Aku mau mendapatkan sesuatu, buah daripada pernikahan saya. Nah, jikalau seorang ibu itu seperti itu, dan kalau seorang ayah yang sedang menanti-nantikan, lalu ayahnya itu mengatakan, "Dak apa-apa, ya, kamu sakit, dak apa-apa, nanti bentar lagi anak itu keluar. Nanti kita bisa menikmati apa arti kebahagiaan daripada suatu pernikahan saya." Itu akan berbeda cara tanggapan daripada suatu keluarga yang menanti-nantikan kelahiran anak. Saudara, begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya di dalam menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan di dalam P Alif ini. Dalam P Alif ini saya ingin sampaikan ada sesuatu, tidak seluruhnya, tapi sebagian daripada apa yang Tuhan janjikan untuk berkat yang kita akan terima di dalam P Alif 5781 tergantung dari tanggapan saudara di dalam menerima. Pujian tadi mengatakan bahwa semua mimpiku akan bisa menjadi kenyataan jikalau aku bersama dengan engkau. Betul tadi pujian mengatakan begitu? Ya. Ya itulah sedikit terjemahan karena tadi bahasa Inggris. Kita tahu bahwa semua mimpi, semua apa yang bakal terjadi itu akan menjadi kenyataan jikalau kita bersama dengan Tuhan. Seorang ibu yang sedang menanti-nantikan kedatangan atau kelahiran anaknya, dia akan mengatakan, "Tuhan, aku sanggup menjalaninya bersama dengan Engkau." Saya percaya jikalau hari ini saudara akan menanggapi apa yang Tuhan janjikan tergantung dari respon saudara. Jikalau saudara meresponi dan mengatakan, "Tuhan, aku meresponi apa yang hari ini Engkau katakan." Janji daripada P Alif 5781.
Saya percaya saudara pulang dari tempat ini tidak sama pada saat saudara datang. Ada suatu pengharapan, ada sesuatu kebangkitan, ada sesuatu gairah baru yang mengatakan aku mau menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita akan bersama-sama saudara bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam P alif adalah double way dikatakan ya, double way. Apa artinya double way? W yang pertama artinya walk. W yang kedua artinya work. Ya, sama-sama W tapi punya arti yang sangat berbeda. Hanya apa? Hanya sedikit perbedaannya antara walk dan work. Ya. Saudara, kalau dikatakan tahun ini supaya engkau bisa mencapai klimaksnya, untuk mencapai semua mimpimu bersama dengan Tuhan menjadi suatu kenyataan, ayo Tuhan katakan. Ya, jangan jalan sendiri, jalanlah sama Tuhan. Walk with me kata Tuhan, and work with me. Ya. Ayo kerja apapun lakukan bersama dengan Tuhan. Jalan apapun kemanapun engkau pergi, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sangat enak kalau kita mau bekerja bersama dengan Tuhan, kalau kita mau jalan dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau tanggung kuk aku. Ya, jalan sama-sama nak. Kalau nanggung kuk itu sesuatu beban. Kalau bebanmu ditanggung sendiri itu berat. Tapi kalau kau ditanggung bersama dengan Tuhan, itu sangat ringan saudara. Sangat ringan sekali. Soalnya begini, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, itu seolah-olah begini. Kamu capek ya, gak apa-apa aku sih ngerjakan. Ya. Nah, itu membuat enteng. Sangat enteng. Ya. Saya tanya kepada anak-anak, sekarang kan semua sekolahnya online. Ya. Itu memang membuat berat ibu-ibu. Hampir 80% kalau saya tanya, ibu-ibu gimana dengan anak-anak yang sekolah online ini. Semuanya hampir 99,9% itu ngeluh saudara. Kerjaan double, kurang sabar, anaknya gak mau nurut. Apa di sini semuanya oke? Hah? Semua oke? Atau sama? Sama. Nah yang mantuk-mantuk sama. Aku juga pegel gitu ngeliatin anaknya kalau disuruh ini itu susah. Ya. Saya juga ketemu dengan seorang yang anaknya sudah mahasiswa, saudara ya. Sudah mahasiswa, kan sekarang juga mahasiswa itu sekalipun sekolah universitas semua online di rumah. Ya. Ini anak bangun pagi susah sekali. Ya. Suruh ini kamu sudah harus kuliah loh. Ya. Susah sekali. Lalu tadi mereka mengatakan begini. Gimana enggak pegel toh? Dia dikasih tugas untuk membuat suatu proyek tertentu dalam jangka waktu 20 hari. Ya. Sampai sekarang itu belum dikerjakan. Saya bilang masih 20 hari, 20 minggu bukan 20 hari. Masih lama ya wis aja lah, jangan terlalu diomelin terus, saya bilang begitu. Tapi si ayah ini dan ibunya sudah mulai ngeributin. Saya bilang, ini kamu pikir ya, sekarang anak itu sekolah di luar kota. Kamu kan gak ngerti kan dia udah ngerjakan atau belum. Ini karena di rumah aja kamu selalu lihat. Seringkali kita gak bisa untuk melihat perkara-perkara selalu dilihat dari kacamata kita saudara. Nah tergantung dari kita, gimana caranya kita menghadapi anak-anak seperti itu. Tapi dari satu sisi, kalau saya tanya kepada anak-anak, enak mana? Enak sekolah atau enak online?
Hampir semua ngomong enak online. Ya. Lalu saya tanya enaknya apa? Enaknya itu kalau ulangan minimal mamahnya rada ngeliatin kisah lagi. Ya. Jadi dianya bisa memperbaiki. Kalau di sekolah siapa yang ngomong gitu? Ya kan? Kalau di rumah ada mama bisa bantuin. Ya. Ini salah kamu bikin, ayo dibikin lagi. Dan sebagainya. Buat anak, saudara saya yakin anak-anak saudara yang online, hasilnya akan lebih bagus daripada anak itu sekolah. Betul kan? Ya karena mamanya melu kerja. Ya, mamanya melu susah. Jadi saya mendorong para ibu-ibu, kalau sampai saat ini masih seperti itu, kasih tahu, sing penting rapote anakku tambah HP. Ya toh. Ada hasilnya kan, bersyukurlah di dalam segala sesuatu, amin. Nah ini tergantung dari cara kita itu menanggapi. Begitu juga saat kita berjalan bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan, jangan dikira kita nggak ngalami masalah. Kita tetap mengalami masalah. Tapi satu perkara yang Tuhan katakan, nggak usah takut. Karena apa? Aku menyertai kamu. Amin. Tuhan itu beserta dengan kita kalau kita mau jalan sama dia. Kalau kita mau bekerja dan mempersilakan Tuhan mengambil alih di dalam segala perkara. Terlalu ringan berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan ada pesan Tuhan untuk tahun P Alif ini. Pesannya merupakan suatu berkat, suatu tujuan Tuhan memberkati saudara dan saya. Berkatnya apa? Dikatakan engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan menjadi seorang pemimpin yang handal. Engkau akan mempunyai cara berbicara yang handal. Berbicara yang penuh dengan ketajaman. Berbicara yang penuh dengan hikmat. Itu yang Tuhan katakan. Dan kalau kau benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kau benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, double porsi menjadi milik saudara untuk tahun P Alif ini. Saya percaya kalau saya tanya, siapa di sini yang mau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor? Semua pasti angkat tangan. Betul? Siapa yang mau untuk setiap perkataannya benar-benar punya ketajaman yang luar biasa? Semua pasti mengatakan iya. Kalau saudara apalagi ditambah lagi, engkau akan mengalami double porsi. Yes. Betul? Nah, kalau hal itu yang menjadi milik saudara dan Tuhan akan berikan janji itu, saya berdoa ini kuncinya. Ini kuncinya. Ayo jalan sama Tuhan dan kerja bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11 ya. Untuk jalan bersama dengan Tuhan, untuk kita itu bekerja bersama dengan Tuhan. Ini kita itu sudah dikasih kalau ini tuh sudah dikasih directionnya. Sepertinya kalau saudara mau berjalan kemanapun juga sekarang sudah ada Waze, sudah ada Google Map. Jadi sudah ada. Sehingga sekarang ini kalau saya mau ke sini sudah tanya, oh kurang lebih dari Semarang ke sini sekian jam. Kalau mau ada rambu-rambu, mau ada kemacetan sudah dikasih tahu di depan ada ini, ada itu. Semua sudah ada. Bahkan saudara, suatu saat Google-nya ngomong begini, di depan ada polisi. Nah, zamannya sekarang kalau enggak pakai masker, dendanya kan mahal. Tapi dikasih tahu, cepet-cepet pakai masker, itu di depan ada polisi. Saudara, jadi semuanya itu sudah ada directionnya.
Demikian juga dalam kehidupan saudara, Tuhan sudah memberi perkara-perkara untuk saudara bisa jalan bersama dengan Tuhan. Untuk saudara dikatakan yuk jalan sama-sama, yuk kita berpartner dengan aku. Engkau pasti akan mengalami kesuksesan dalam kehidupan. Amin. Nah, kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 sampai 30. Firman Tuhan mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris The Message itu jauh lebih dijabarkan, lebih kita bisa ngerti, oh maksudnya seperti ini ya. Dikatakan seperti ini saudara. Di dalam The Message yang di dalam Matius 11 tadi katakan gini, are you tired? Kamu capek? Ya, dikatakan. Loh, yang ngomong ini bukan manusia loh. Yang ngomong ini Tuhan. Tuhan ngomong, kamu capek burning out on religion. Apa kamu itu benar-benar sampai sudah apimu mati dalam cintamu sama Tuhan. Dalam keagamaan, dalam perkara-perkara rohanimu sudah mau mati. Dan dikatakan lagi, Tuhan ngomong, kamu datang ke sini. Get away, cepat-cepat responi kalau engkau sedang dalam keadaan seperti itu. Jangan lari kemana-mana, lari sama Tuhan, kata Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, ya, kamu akan and you'll recover your life. Kau akan mengalami sesuatu pembaruan kembali, sesuatu perbaikan dapat dikatakan. I show you how to take a real rest. Aku mau nunjukin kamu loh. Ya. Suatu kelegaan yang sesungguhnya. Ya. Gak seperti yang diberikan oleh dunia. Lalu dikatakan, walk with me and work with me. Ya. Tuhan katakan, yuk jalan nak sama aku. Yuk kerjalah, bekerja sama dengan aku. Kamu akan belajar. Bisa belajar dan kamu akan hidup dalam kebebasan dan kau akan melihat jalan-jalan yang terang. Itu yang dijanjikan Tuhan. Sungguh saudara, yang Tuhan katakan kamu yang letih lesu. Saat ini saudara, hampir semua orang-orang yang dagang juga letih lesu. Orang-orang yang itu yang mengakibatkan, lihat anak-anak yang seperti ini yang selalu bikin pegel di rumah karena online mamanya kerjaan tambah banyak, itu juga bikin capek. Ya. Apa banyak sekali sakit yang gak sembuh-sembuh itu bikin yang dinamakan letih, lesu. Kenapa aku bisa begini? Itu yang selalu kita katakan, aduh Tuhan rasanya gak kuat. Tadi saya ketemu dengan seorang ibu yang mengatakan, ini nih saat-saat ini banyak masalah dalam keluarga. Sampai ada seorang ibu yang mengatakan, aku sudah berkali-kali mau bunuh diri. Apa sebabnya? Rasanya sudah gak tahan. Kalau di antara yang mendengar saat ini dimanapun saudara berada, mengalami yang namanya letih lesu. Tuhan katakan, nak yuk datang kepadaku. Cepat datang. Jangan lama-lama, cepat datang. Begitu kamu dapat panggilan, kamu cepat datang. Jangan tunda-tunda. Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu. Saudara, Tuhan itu bisa datang kepada saudara. Tuhan itu adalah penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Saudara bisa capek dan tertidur. Suami istri saudara bisa capek dan bisa tertidur.
Tapi ada satu penjaga, yaitu penjaga Israel, tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara mau bangun, saudara mau tidur, saudara sedang sakit, saudara mikirin apapun, dia selalu melihat apa yang saudara sedang alami. Saya mau cerita tentang pengalaman saya, saudara. Betapa Tuhan itu sangat memperdulikan. Sekalipun itu menurut saya tidak terlalu penting. Tetapi Tuhan itu memperdulikan perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Tuhan memperdulikan. Sangat mengerti keadaan saudara. Saya punya pengalaman saudara dan saya ingin sampaikan. Perkara kecil itu Tuhan perhatikan. Apalagi perkara besar. Pasti Tuhan akan memperhatikan. Yang penting mari nak datang kepadaku. Ceritanya begini saudara. Suatu saat ini saya masih kerja ya. Saya masih jadi notaris ya. Dan saya mengucap syukur dalam notaris itu saya diberkati luar biasa. Tapi kalau kerja itu capeknya luar biasa saudara. Kalau sudah ngadepin klien yang aduhai segala macam tuh bikin pikiran tuh capek lah, bukan sekedar tubuh yang capek, pikiran pun menjadi capek. Hari itu mau ada doa hamba Tuhan, ya, mau ada hamba Tuhan di Bandung. Ya, kita sebulan sekali kita hamba-hamba Tuhan ini 7 hamba Tuhan ini kumpul di Bandung. Ya. Dan dikatakan nanti kumpulnya jam 5 sore. Ya. Nah, saya bilang lumayan saya masih bisa kerja. Berarti saya pagi saya masih bisa ngantor. Dan saat itu belum ada tol seperti sekarang. Ya, karena belum ada tol jadi lewatnya kan lewat Sumedang. Nah saudara tahu kan kalau udah sampai di daerah Sumedang mutar itu bikin capek, bikin pusing. Ya. Perjalanan yang jauh Cirebon ke Bandung itu ditempuh dalam jangka waktu 4,5 jam saat itu. Ya. Kalau lagi macet 5 jam. Jadi saya pikir kalau kita doa itu jam 5 minimal saya jam 12 harus sudah berangkat. Nah, saudara saat itu saya kerja dulu. Saya pikir saya pagi kerja sekitar jam 12 saya pulang makan terus langsung berangkat. Saudara. Nah singkat cerita saya dan hari itu banyak masalah yang saya hadapi bukan masalah saya saudara, masalah klien-klien saya. Jadi saya harus bikin akte lagi, bikin draft dulu. Saya kasih ke karyawan saya untuk diketik dan sebagainya. Itu butuh sesuatu hal yang cukup berat buat saya. Capek hari itu saya benar-benar capek jasmani rohani. Nah, lalu saya pulang, saya buru-buru, saya bilang saya tak makan sedikit aja bawa roti. Karena saya takut terlambat nanti kalau sampai di Bandung. Singkat cerita sampai di daerah Sumedang, sudah waktu mau masuk jalannya sudah mutar-mutar ya. Ditutup saudara, jalan yang seharusnya bisa terus ditutup. Dibelokkan ke jalan alternatif. Nah begitu sampai di jalan alternatif, jalannya itu rusak berat saat itu, lubangnya banyak ya. Saya mau istirahat, saya berpikir gini, lumayan nanti saya di jalan saya tak tidur. Nah, saya sama supir berdua saja, saya mau tidur sampai di Bandung nanti saya seger dalam pikiran saya. Ternyata sedetik pun saya tidak bisa tertidur. Jalannya luar biasa. Sampai sayanya tambah capek saudara. Kalau naik mobilnya banyak lubang kan jalannya tergoncang-goncang, badannya juga tergoncang-goncang. Capeknya luar biasa. Gak bisa tidur, jalan capek. Nanti jam 5 harus doa ya. Sampai jam berapa nggak tahu. Itu benar-benar saya letih. Ya. Badannya saya letih. Lesu. Ya. Saya masih mikirin saya besok harus pulang dan harus kerja lagi. Beban berat saudara.
Saya nggak doa saudara, terus terang saja saya nggak doa, cuma saya bilang capek sekali gitu. Saudara tahu tiba-tiba ya, saya dengar suara yang sangat lembut dan saya tahu itu suara siapa. Ada suara kekasih saya yang di surga. Dia cuma ngomong gini, kamu capek ya gitu. Kamu capek ya, kamu lelah ya. Ya Tuhan, saya tahu itu suara Tuhan. Ya Tuhan aku capek. Saya cuma ngomong gitu. Selesai. Gak ada ngomong, nak datang kepadaku, aku kasih ini, kasih itu. Enggak. Dia cuma ngomong gitu. Terus saya cuma jawab, ya Tuhan aku capek. Selesai. Gak ada jawaban lagi, gak ada pembicaraan lebih lanjut lagi. Singkat cerita sampai saya di Bandung. Telat sedikit. Lalu kita langsung, saya bilang sorry saya terlambat karena macet. Dimasukkan ke jalan alternatif, jadi lebih lama. Dah, nggak apa-apa, yuk doa. Selesai doa saudara, kira-kira jam 8-an lah ya. Lalu kita kan makan di tempatnya Pak Yusak, makan. Ini saya masih bawa piring nih. Nggak tahu tuh Pak Pet itu ingat apa tidak. Tiba-tiba saudara, Pak Yusak itu ngomong sama saya, kamu itu ada apa ya? Saya bilang ada apa? Kamu minta apa sama Tuhan? Enggak minta apa-apa. Karena memang saya enggak minta apa-apa. Yang benar, iya saya enggak minta apa-apa. Tuhan ngomong sama saya. Saya suruh berikan mercy saya ke kamu. Kamu masih ingat gak Pet? Saya suruh ngasih mercy saya ke kamu. Saya bawa piring sampai deredek saudara. Karena apa yang gak pernah saya pikirkan gitu. Dan saya gak minta mersinya Pak Yusak. Poro-poro minta mersinya Pak Yusak. Ya. Gak sampai hati minta sama Pak Yusak mersi. Itu mobilnya dia satu-satunya kok. Yang benar sih saya bilang. Serius. Iya. Langsung kuncinya kasihkan sama saya. Nih kunci kamu bawa pulang. Terus dia pergi masuk kamar. BPKB dikasihkan saya. Nih BPKB-nya kamu bawa pulang. Saya tuh melongo sampai nangis akhirnya saya. Tuhan ini drama apa gitu. Lalu Tuhan katakan kan kamu capek. Naik kijang capek. Tak kasih mercy. Oh saya mau sampaikan kepada saudara. Ya. Hanya perkara yang kecil Tuhan sangat memperhatikan. Apalagi persoalanmu yang besar. Saya yakin dan percaya persoalanmu yang besar, yang kecil itu pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan tuh tahu. Ini anakku capek banget. Tak kasih mercy. Saya bilang, saya ngomong, lah kok lo mercy tak ambil nanti saja. Saya masih begitu, nanti saja. Kalau nanti Tuhan ganti kamu mobil baru, mobil mercy kamu kasih ke saya. Enggak, kata Tuhan, bawa pulang. Ya kan saya mobil 2 supirnya 1. Tiba-tiba Daniel ngomong gini, oh aku kan sebentar lagi kan, saya kan mau ke Sion kan. Saya kan mau khotbah di sana, tak supiri sama saya. Saudara, Pak Yusak punya anak itu 3. Kalau punya mercy 1, kan harusnya dikasihkan Iin, anak perempuan satu-satunya. Atau dikasihkan Pak Daniel, atau dikasihkan Pak Samuel. Kenapa dikasihkan adiknya? Tidak masuk akal saudara. Hanya karena ketaatan. Saya bilang, jadi kamu nanti kalau pergi-pergi pakai apa? Itu gampang Tuhan akan ngatur. Saudara, saya rasakan betapa sayangnya Tuhan. Betapa mata Tuhan tidak pernah tertidur.
Dan saya yakin kalau Tuhan bekerja terhadap diri saya, Tuhan sanggup bekerja untuk saudara semua. Yang penting saudara ya, jalan sama Tuhan. Bekerja sama Tuhan. Semua masalahmu akan Tuhan katakan, "No, nak, jalan be aku ya. Aku akan menyelesaikan semua masalahmu." Amin. Saudara, itulah yang saya alami. Dan saya percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan belajar dari seorang wanita Samaria. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4. Memang ini cerita saya potong dari ayat yang ke-7. Tetapi saya mau cerita dulu. Saat itu Tuhan sedang capek. Tuhan bisa capek, Tuhan bisa lelah. Ya. Oleh karena itu tiba-tiba biasanya jam 12 tengah hari itu gak ada orang yang mau pergi ke sana. Panasnya luar biasa di daerah Palestina itu. Ya. Tapi kok ya bisa ada wanita yang datang untuk ngambil air. Tuhan butuh air buat minum sebetulnya. Karena murid-muridnya sedang pergi ke kota dikatakan untuk membeli makanan. Tuhan sedang letih, Tuhan sedang lapar. Tuhan sanggup mendatangkan akan wanita yang mau mengambil air. Supaya apa? Tuhan bisa melepaskan daganya. Jarang saudara, jam 12, jam 1 itu ada orang yang menimba air. Tapi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Burung gagak saja bisa disuruh Tuhan memberikan makan kepada Elia. Tuhan apalagi dia adalah anak Bapa. Pasti diberi. Dan dikatakan perempuan itu datang untuk menimba air. Kita baca ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebetulnya Tuhan butuh air. Dan pas ada wanita yang mau mengambil air. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang wanita Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, saya di sini belajar dari cara Tuhan menginjil. Tuhan punya 1001 jalan. Kalau tadi pagi Pak Pet itu mengatakan ini ada pedoman. Bagaimana kalau orang sakit kudu dikasih ini, kalau orang nginjilin dikasih ini, kalau narkoba dikasih ini, semua sudah ada pedomannya. Ya. Kita belajar juga dari apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melihat begitu wanita ini datang, kebenaran dia bawa timba. Ya. Aku mau minta minum. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan ada komunikasi. Ya. Jadi kalau mau berbicara dengan seseorang harus pertama kali ada komunikasi. Ya. Ada komunikasi dulu. Aku minta minum. Terus dia bilang gini, "Kamu kok minta minum sama saya?" Nah, terjadilah komunikasi. Ini adalah jembatan untuk meraih jiwa-jiwa saudara. Saya berdoa di dalam penginjilan yang akan terjadi harus ada yang dinamakan komunikasi. Kalau saudara datang hanya bilang ketok pintu, "Mbak, kami bawa sembako." Selesai, gak ada komunikasi. Kalau kita mengatakan, "Apa kabar Bu hari ini?" Terus kita mulai lihat, ya, minta hikmat dan marifat Tuhan. Ini sebenarnya ternyata ibu ini lagi kusut, apalagi dilihat ada tetesan air mata. Wah, waktunya. Ibu lagi sakit. Nah, pertama kan.
Mungkin ibu lagi ada persoalan. Ini membuka semua pembicaraan. Begitu Tuhan itu melihat akan wanita Samaria ini. Tuhan tahu persis ada marifat yang dari Tuhan. Untuk melihat ini orang punya masalah banyak. Ini orang punya masalah banyak. Inilah jembatan untuk mencari jiwa. Apa yang terjadi? Terjadilah komunikasi dengan wanita ini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Tidak nyambung. Pertama kali komunikasinya enggak nyambung. Tuhan bicara perkara roh, dia nanggapinya perkara jasmani. Enggak nyambung, enggak apa-apa. Di dalam penginjilan pertama kali enggak nyambung, enggak apa-apa. Tapi begitu kita mulai masuk, begitu kita mulai berbicara, roh Tuhan yang akan menyambungkan saudara dan saya. Sehingga mengakibatkan jiwanya diselamatkan. Saudara, saya kemarin inilah ketemu dengan beberapa saudara-saudara dari Windu. Saya tanya, saya mau belajar sih, kamu caranya bagaimana dalam pelayanan ke desa-desa dan ke lereng-lereng. Salah satu dia bilang, ya cara satu-satunya harus melakukan perkenalan, dia bilang, bagaimana kita bisa memberkati. Lalu dia katakan begini, kami ini pergi membawa ayam kecil-kecil ya. Dan setiap anak-anak sekolah minggu itu seneng sama ayam ya. Nah, jadi akhirnya dia kumpulkan anak-anak, sini, tak kasih ayam. Wah, dari satu orang yang pertama kali berani, yang lain gak berani, semua datang. Karena ada apa? Kalau sini tak kasih permen, mungkin masih belum tentu dia suka ya. Tapi kalau ada sesuatu yang lucu, yang bisa buat mainan tapi dipelihara, itu senang sekali. Anak-anak itu daya tarik. Sehingga anak-anak semua datang, lalu mulai cerita rumahnya di mana, apa mengadakan komunikasi, mereka dikasih. Pertama kali sampai di situ, dipelihara ya, ini tak kasih makanannya. Nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi, kita mau datang lagi pengen tahu mati enggak yang kamu peliharakan. Nah 2 minggu lagi mereka datang lagi. Mereka datang dilihat perkembangannya bagaimana, kumpulin lagi. Dari anak-anak itu akhirnya orang tuanya semua pada datang. Akhirnya terjadilah sesuatu hal yang luar biasa. Memberkati desa-desa dan lereng gunung. Saudara, banyak cara. Saya merasakan iya ya, ini salah satu ide yang bagus. Mungkin dengan cara kita memberi bibit untuk mereka boleh bercocok tanam. Karena saya lihat di daerah sini itu tanahnya banyak yang subur banget. Apa-apa jadi. Ya. Jadi kita harus belajar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Dan saya sangat percaya inilah yang akan mengakibatkan Indonesia lepas dari kemiskinan. Amin. Indonesia akan lepas dari semua kemiskinan. Demikian juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tambah gak ngerti. Tambah gak ngerti dia. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah ini sudah mulai dia bisa nangkep. Wah,
Air yang apa yang dinamakan air hidup itu? Mulai separuh dia katakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Sekarang dia minta. Minta secara jasmani. Ya. Saudara, apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, tidak apa-apa kamu berdoa minta perkara-perkara jasmani. Tetapi saat itu Tuhan mengatakan, nah sing perlu rohanimu. Karena firman Tuhan mengatakan, cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jikalau kita mencari perkara rohani, jasmani pasti ngikuti saudara dan saya. Ini hukum. Cari rohani, jasmani akan mengikuti. Ini sudah hukumnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saudara seperti perempuan Samaria ini, dia nggak ngerti hukum. Dia cuma aku butuh ini, aku minta. Bukankah kita seringkali seperti itu? Kita butuh apa? Nggak apa-apa doa sama Tuhan. Waktunya tiba Tuhan akan mengatakan seperti ini. Nah, cari dulu yang rohani. Kata perempuan itu kepadanya. Ayat 15 dan ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergi panggil suamimu dan datang kemari. Tuhan mulai menembak dia. Kamu mau mendapatkan sesuatu hal yang jasmani, bereskan hidupmu secara rohani. Saudara, saya yakin kalau beres hidupmu secara rohani, perkara jasmani otomatis akan mengikuti. Yang pertama yang Tuhan katakan, bereskan rohanimu dulu. Perempuan itu melongo. Tuhan, aku enggak punya suami. Tembak lagi sekali lagi dikatakan. Ayat 17. Kata perempuan ini, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, saat itu kalau orang main catur skakmat, saudara, gak bisa bergerak lagi. Dia jadi melongo. Kok ngerti ya? Kan aku baru ketemu dia. Kok ngerti ya? Luar biasa. Ini bukan manusia biasa. Ini pasti seorang nabi yang ngerti luar dalamnya saya. Saudara, saya berdoa buat saudara. Kalau saya sama Tuhan, gak usah mau tutup-tutupi. Kamu mau ditutupi apapun, Tuhan yang ngerti. Belajar terbuka sama Tuhan. Lihat, perempuan ini meresponi, saudara. Begitu dia ditegur, dia langsung bertobat. Daud ditegur, langsung bertobat. Tapi berapa banyak raja-raja Yehuda dan Israel yang ditegur, dia tambah memasukkan nabi-nabinya, bahkan dibunuh nabi-nabinya. Saudara, belajar meresponi. Jikalau Tuhan menegur, cepat lari. Kalau Tuhan tegur, cepat bertobat. Bereskan perkara-perkara rohani. Saya percaya perkara jasmani akan mengikuti saudara. Amin. Teruskan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata
dengan engkau. Lalu perempuan itu meresponi. Ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Saudara, dia langsung instan banget. Begitu dia ketemu Yesus, dia tidak punya malu lagi. Dia kenapa datang siang-siang mengambil air? Karena dia malu. Dia sampah masyarakat. Semua orang daerah itu tahu siapa dia. Tetapi setelah ketemu Yesus, dia malah apa? Malah jadi wartawan. Malah jadi pembuka masalahnya kepada seluruh kota. Teriak-teriak, dia bilang, hai, aku ketemu yang namanya Mesias. Lihat itu Mesias, itu Mesias. Dia tahu persoalanku. Gak malu lagi. Sehingga orang-orang itu merasakan, ini orang kok aneh. Dulu nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi, gak mau mendengar. Menegur pun orang pada takut, deket-deket sama dia juga takut. Tapi ternyata sekarang dia menyiarkan semuanya. Seperti radio dia siarkan. Tentang siapa? Tentang dirinya. Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara lihat. Ini aneh sekali. Anehnya kenapa? Ini perempuan gak benar. Teriak-teriak di jalan. Kok tambah diperhatikan? Kok tambah semuanya orang mau dengar? Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin. Mungkin orang bisa ngomongkan, itu sih omong kosong. Itu mah perempuan apa yang ngomong. Tapi sekalipun perempuan yang tidak benar, saat ketemu Yesus, Tuhan sanggup ubahkan. Sampai bisa dipercaya. Saya percaya saudara, kalau saudara apapun yang pernah saudara lakukan, sesudah bertobat pasti menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Kalau orang bisa dipercaya itu sangat enak saudara, sangat enak. Sangat enak sekali. Contohnya saya nyontohkan diri saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya ditaruh di kota Cirebon. Saya buka kantor notaris. Ya. Saya bersyukur. Hampir semua orang Cirebon tahu saya. Hampir semua orang Cirebon itu mengenal saya sebagai notaris yang termahal. Kalau orang ini ke notaris Ibu Nani saja, larang itu mahal. Tapi jawaban orang itu mengatakan, biar mahal, tapi dia bisa dipercaya. Dia kalau ngomong iya, kalau enggak dia juga enggak mau bikin suratnya. Dia bilang jangan dibeli ini jangan dibeli, ini ada masalah. Saya dikasih tahu kok. Mahal enggak apa-apa, saya tetap mau sama dia. Kalau kamu mau jual beli sama saya, sama Ibu Nani. Toh bakal yang bayar saya, mahal enggak apa-apa. Dan dia orangnya tidak pernah dia nawar. Saya tahu harga harus segini, tak naikkan berapapun. Gak apa-apa Bu, saya bayar. Karena apa? Bisa dipercaya. Saudara. Saya berdoa. Untungnya banyak saudara kalau saudara bisa dipercaya. Ada seorang yang kesaksian lagi. Ya. Dia dagang, ternyata toko yang sering kali ngambil barang sama dia, kelebihan bayar. Kelebihan bayarnya tidak 10.000, 20.000, 100 juta. Ya, nah saat bayar setelah dilihat, lah ini kok kelebihannya 100 juta ya. Kembaliin enggak. Tapi dia orang yang bisa dipercaya. Dia katakan, saya akan kembalikan. Setelah ditunggu di 2 bulan kok dianya nggak pernah mikir sini ada uang kelebihan bayar sama saya.
Dia ngomong sama tokonya, "Nyonya, aku mau kasih uang sama Nyonya." "Hah? Masa mau kasih uang sama saya? Iya, buat jalan-jalan ke luar negeri." "Yang benar Nyonya, saya mau transfer uang 100 juta ke Nyonya." Dia bingung, yang punya toko. "Kenapa? Kok kamu tiba-tiba?" "Nyonya, kamu itu bayar sama saya tuh double. Kamu sudah bayar 100 juta, bayar lagi 100 juta. Jadi uangnya tak kembalikan." Nyonya itu, si toko ini mengatakan, "Kamu orang yang bisa dipercaya." Saudara. Sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah tidak dia selalu membeli barang sama orang ini. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Orang dagang, orang apapun kalau kamu bisa dipercaya, tambah lama tambah dipercaya, tambah dipercaya, tambah dipercaya. Dan saya yakin itu akan membuat saudara menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Amin. Ini cara satu-satunya Tuhan mempromosikan saudara. Seperti wanita ini. Dari wanita yang tidak benar, Tuhan mau mengatakan, "Nak, enggak apa-apa. Get away, lari kamunya. Aku akan membawa engkau dari sampah menjadi perkara yang luar biasa." Dia sampah, tapi Tuhan sanggup tinggikan dia. Sampai dikatakan dalam ayat yang terakhir, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan ayat yang terakhir dikatakan, seluruh kota itu diselamatkan. Luar biasa kan? Sangat luar biasa. Dari sampah masyarakat bisa jadi perkara menjadi seorang pemimpin. Menjadi kepala, tidak jadi ekor lagi. Saudara, bereskan hidupmu sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib. Amin. Nah, yang kedua, kita bicara tentang walk with me and work with me. Saudara, kita bisa belajar arti daripada ini di dalam Yohanes 16 ayat 33b. Firman Tuhan mengatakan gini, "Memang di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini." Masa-masa kita masih dalam pendidikan, itu masa yang paling tidak enak. Tapi kalau kita lulus di dalam pendidikan itu, maka Tuhan akan membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Yaitu apa? Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Saudara, orang yang naik gunung itu tidak bisa langsung loncat dari tempat yang bawah ke atas. Harus ikut dalam perjalanan menuju kepada puncak. Suatu saat ada anak dari Sion yang gendut sekali. Saya bilang, "Oma, saya mau naik gunung." "Walah, kamu kok naik gunung? Olahraga aja gak pernah kamunya." "Sudahlah, jangan." "Tapi saya kepengen." "Ya sudah," saya bilang. "Cuma satu hal saya mau pesan, kalau sudah capek jangan diterusin ya. Napasmu pedot." Saya gitu. Betul saudara. Sampai di tahap pertama balik dianya. Saya besoknya tanya, "Gimana?" "Gak kuat, Oma." Gak bisa mencapai karena apa? Satu, gak pernah olahraga. Dua, kegendutan. Nah, saudara, dua hal ini kadang-kadang menghambat kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang pertama, gak pernah latihan sama Tuhan. Latihannya apa? Baca firman Tuhan. Latihannya apa? Nyembah sama Tuhan. Itu latihannya. Kegendutan apa? Lebih banyak makan makanan jasmani daripada makanan rohani. Gak ada keseimbangan. Nah,
Selama engkau tidak ada keseimbangan di dalam pengikutanmu kepada Tuhan, engkau tidak bisa mencapai puncak. Saya berdoa ini menjadi pelajaran yang sangat baik. Saudara, Yusuf adalah orang yang punya keseimbangan. Dididik Tuhan sedemikian rupa. Saat itu Yusuf adalah orang kesayangan bapaknya. Kasarnya sih ditoel sedikit bapaknya marah. Tuhan ngomong kamu yang seperti ini gak bisa. Harus dididik nak. Aku punya rencana yang luar biasa atas hidupmu. Masuk dalam pendidikan. Dilepaskan dia daripada ayahnya. Orang yang dicintai dan orang yang mencintai. Dilepaskan. Kadang-kadang Tuhan suka izinkan kita dipisahkan untuk menjadi dewasa. Satu perkara, kalau kita masuk sama pendidikan Tuhan untuk terus menjadi kepala, tidak apa-apa. Belajar seperti Yusuf. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat dia masuk penjara dikatakan, dia pertama kali tidak masuk penjara, pertama kali dia menjadi budak, dari anak kesayangan menjadi budak. Itu jomplang banget saudara. Dari tempat yang tinggi menjadi tempat yang sangat rendah. Musa pun sama. Dari anak kesayangan putri Firaun tinggal di istana. Dia jadi gembala domba. Jomplang banget. Ya. Tapi itu pendidikan. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah undur daripada Yusuf. Dikatakan, ya. Lalu Yusuf ditangkap di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan, bukan itu, ayat 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dari Potifar. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, dimanapun juga asal Tuhan menyertai, itu aman selalu. Saya teringat akan cerita Pak Yusak. Pak Yusak pernah ngomong begini. Suatu saat Pak Yusak ditanyain Tuhan. Kalau aku sudah tidak butuh kamu. Kamu tak buang ke neraka, gimana? Jawab Pak Yusak. Terserah maunya Tuhan. Karena aku percaya, sekalipun aku di neraka, kalau ada engkau, aku aman. Kalau aku bersama dengan engkau, aku aman sekalipun di neraka. Saudara, luar biasa banget. Bersama dengan Tuhan, enggak usah takut. Sekalipun jadi budak, tetap disertai Tuhan. Sekalipun di dalam penjara tetap disertai Tuhan. Katakan dalam ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara. Itu keadaannya. Dimanapun juga. Arti penjara adalah sesuatu hal yang tidak bisa banyak bergerak. Saat-saat ini. Saudara lebih banyak gak bisa bergerak. Kesini gak boleh, kesini gak boleh, sini gak boleh. Harus pakai masker, harus sekarang ini dagang di Sion ya. Pokoknya jam 9 semua sudah harus tutup. Tidak boleh ada kumpul-kumpul
lebih dari jam 9 malam. Dibatasi seperti di dalam penjara. Lalu dikatakan orang menikah sekarang tidak boleh banyak kumpul-kumpul. Semua dibatasi. Tapi satu perkara, jikalau bersama dengan Tuhan, semua usahamu, semua rencanamu pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Ini yang Tuhan janjikan. Saudara, apa selanjutnya? Yusuf juga bukan sekedar berjalan, tapi dia kerja sama Tuhan. Saat dia mulai diangkat menjadi seorang penguasa, ya, apa yang dia lakukan? Ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah mereka tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Punya hikmat. Saat ini orang dagang dengan pembatasan perlu yang namanya punya strategi di dalam berdagang. Punya strategi di dalam mempunyai suatu planning masa yang akan datang. Karena ini sangat-sangat ada pembatasan. Seperti dalam penjara. Nah, pada masa kelimpahan, Yusuf gak mengumbar semuanya. Wah, ini semua sudah terlalu banyak. Sudah dibuang saja. Ini bagaimana ini? Gandum berkelebihan. Saudara, disimpan. Dia tahu persis. Kenapa? Dia tahu. Sebentar lagi akan terjadi masa kelaparan. Ini penting. Saudara harus tahu. Tidak lama lagi masa kesukaran itu akan terjadi di dunia ini. Ya. Perlu yang namanya kita punya hikmat Tuhan. Kalau ada sesuatu, uang atau apa, harus jangan dihambur-hamburkan. Harus punya manajemen yang baik. Sampai pada masa kesukaran yang Tuhan izinkan dalam dunia ini. Saudara dan saya tidak akan kekurangan seperti Yusuf. Masa kesukaran kita tetap bisa menjadi berkat. Yusuf begitu, masa kesukaran dia bisa menjadi berkat. Bahkan mengangkat semua keluarganya dan tidak menjadi orang miskin. Tuhan sangat merindukan. Di dalam kehidupan saudara dan saya harus jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita akan dapat melakukan semua perkara. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Berbicaralah kepada Tuhan saat ini. Jikalau ada perkara-perkara dalam hidupmu yang belum beres, minta sama Tuhan supaya Tuhan membereskan semua hidupmu. Cepat datang kepada Tuhan, bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau ada perkara-perkara yang membuat harus dikikis habis, persilahkan Tuhan mengikis habis semua masalah-masalah yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh. Sehingga kita menjadi Yusuf akhir zaman. Bersama dengan Tuhan kita akan dapat menjalani segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Teruskan Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti. Tapi kami percaya
Roh Kudus-Mu tetap bekerja di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Meteraikan semua firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.